Ya aku sangat menyayangkan aja lah gitu atas Pak Gary gitu. Gitu aja sih. Kenapa gue bilang gitu? Kan memang Pak Gary kan udah janji kalau uang itu dititipkan. Tapi kenapa permasalahannya sekarang menjadi rumit ketika Agus membutuhkan uang itu? Itu aja gitu sih. Orang yang teranjing, terbangsat, termonyet, terbiadab itu menurutku jatuh di Agus ya guys ya. Agus sama keluarganya. Dia tuh nggak tahu terima kasih, udah dibantu, tapi ya kayak itulah contohnya ya. Kita membantu anjing, ternyata anjingnya malah menggigit kita. Itu anjing. The real Agus anjing. Aku tuh udah cacat. Ya kan? Mulutku jadi jahat kan. Dibuat dia sendiri sih. Agus, kau tuh fokus saja dengan kesehatanmu, dengan pengobatanmu. Nggak usah, malah sekarang sibuk laporin si Teh Novi. Hah? Dibilang Teh Novi jahat lah apa? Nggak terima ya uang donasi ditarik ulang lagi ya? Nggak terima. Lu nggak bisa foya-foya nanti buat pulang di Aceh, nggak bisa bayar utang lagi, nggak bisa buat ini itu ya kan? Halu ya, lu. Guys, Maunya semua. Gary, kamu Agus insaf lagi, lah. Agus yang lagi. kamu sedang zolim ini orang yang buta. Kalau Agus ini buta bawaan, itu mungkin sebetulnya ngelihat seperti kita. Tapi kalau beliau ini dibutakan, otak, akal pikiranmu harus bekerja sebagai manusia, gitu. Jadi ini ya manusia, dia punya anak istri. Jadi kayak Uang itu kalau mungkin dulu nggak kan berarti ada buat Agus, sinetron sangat itu berarti. yang Buat keluarga Agus nggak sangat ada berarti. ujungnya, nggak Dan ada uang itu bukan endingnya. uang kamu. Inilah kayak kasus Agus Salim ini Itu ya. uang Agus gitu loh. Jadi kalau mau punya duit ya kerja, jangan melakukan seperti ini, zolim sama si keluarga Agus gitu. Jangan mimpi gitu. Kalau mau kerja ya selesaikan aja dulu mahasiswamu, baru nanti ngaku-ngaku pengacara. Kita tunggu nanti di Polda Metro ya, biar kamu tahu. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Agus merasa sedih gitu ya untuk di saat ini. Kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Di saat ini Agus sedang sakit seperti ini. Kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Gary? Bukannya Agus nggak mau, karena Agus nggak mau nih. Nanti takutnya Agus hubungin ke Pak Gary ataupun ke Teteh, kita mau untuk ini. Takutnya nanti kita salah dikit dimasukin ke satu. Agus kepengen tuh coba gitu, jangan nge-WA doang, habis itu bersurat. Kalau misalnya dia datang nih, Gus seperti ini nih, seperti ini gitu, kan aku juga enak gitu kan. Dengan surat-surat itu Agus bisa berobat. Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sama sebuah penyesalan lah begitu. Jadi Kenapa saat ini semua menggiring seperti ini, netizen menggiring Ya. seperti ini, donatur. para netizen udah Aduh, bisa menilai. kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa gitu? Kenapa harus menggiring untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu? Itu aja sih gitu. Kenapa harus terjadi penggiringan itu? Saking kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Banyak Padahal orang yang uangnya nggak ada Agus disrespect pakai. ya dengan Agus Uangnya Salim itu ini. sudah ada di yayasan semua. Memang Agus nggak punya moral. Agus karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan Agus melakukan hal seperti itu. Emang yang Agus kerjakan salah. Sekarang begini, Agus memberikan ke Wawa itu kan untuk Agus untuk tempat tinggal Agus. Agus bakalan lama di sini. Karena yang ngerawat Agus itu ada Wawa, ada anak-anaknya juga. Aku ngerasa ya udahlah gitu. Ini kan untuk kesehatan Agus juga gitu. Itu aja yang aku sangat sayangkan. Untuk Pak Gary, harapan aku seperti itu. Pak Gary sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan. Tapi malah dibuat Agus ini mata Agus sampai ketutup. Gitu. Sedih loh aku rasanya begitu. Pergi sana, pergi sini, bikin masalah sana, bikin masalah sini. Mau menyelesaikan kapan selesainya kalau mulutmu tuh jebir tuh bunyi aja. Pengen diobati tapi mulutmu ribut. Pengen diobati kamu ikut laporan. Sampai lebaran Hongkong yang nggak dapat selesai. Ya udah, menurut hemat saya tuh karena kamu tidak perlu lagi diberikan hati. Udahlah, donatur tuh lakukan aja melalui pengadilan aja. Ya, biar diputuskan secara hukum aja. Capek ngurusin orang yang nggak tahu berterima kasih, nggak tahu bersyukur. Terus saya jongkol juga loh. Tadinya saya simpati, kasihan gitu setelah melihatnya.
Tapi yang dikasihani nggak tahu diri gitu loh. Kok masih mau juga dieksploitasi? Coba rekan-rekan media, beberapa hal yang membuat netizen tuh jadi muak dan benci. Bukannya mikirin mata, ikut-ikut gunting pita. Oh, ironis banget, ini lo ngapain bukannya ngobatin mata? Ikut-ikut pamer gunting pita. Masya Allah, apa-apaan ini? Terus bukannya diam di rumah berpikir bagaimana mata saya ini ikut-ikut bikin LP. Ikut ke sana, dibawa ke sana, digiring ke sana, digiring ke sini. Berarti kamu juga pengen gitu loh. Ya sudah, nasibmu lah. Kalau sananya nanti uang itu nggak jatuh ke tanganmu, ya itu karena kamu buat sendiri. Banget, yang selalu sedih terus. Kamu gali kuburan sendiri. Udah diem aja, kenapa sih? Kok ribut? Sejak Kemensos sebenarnya sudah melakukan mediasi, harusnya kamu diem. Jangan bikin gerakan-gerakan yang membuat orang jadi dongkol, benci. Oke, YouTube balik semua. Itu tadi. Aduh, Agus Salim ini ya. Agus sedih banget. Oke, hai guys, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Ingat, program Speak Up Adam Jeep, program Speak Up yang lebih greget, karena kita akan mengupas, kita akan membongkar, kita akan mencari dari masalah-masalah problematika kehidupan manusia. Mau yang lagi viral, mau yang masih tersembunyi, maupun masalah-masalah individu seseorang. Apapun masalahnya, yuk kita kupas tuntas, kita cari solusinya bareng-bareng hanya di podcast Adam Jeep Speak Up. Karena manusia punya hak prerogatif untuk speak up. Nah, YouTubeolik semua, saya udah lama ya belum membahas tentang kasus Agus Salim ini atau Agus sedih banget. Karena kemarin saya masih membahas tentang Agus Buntung. Tiba-tiba saya membahas lagi, saya review lagi, saya mencari fakta data, saya ngikutin jejak digital. Aduh, saya jadi pusing banget nih guys, YouTubeolik semua. Ini tidak ada titik temu last episode. Kok belum ketemu episode akhirnya gitu loh. Selalu ngerol terus. Nanti lama-lama anti klimak nih kalau di dunia cerita film ya kan. Harusnya kan udah closing dari kemarin. Masih ada lagi. Oke YouTuber semua. Kita lihat tadi Agus. Agus Salim begitu kecewa dan murka sama Bung Geri. Wah, katanya kenapa sih serumit ini? Di saat uang mau dipakai banyak ini banyak itu harus lewat surat menyurat lah. Wah udah kayak pacaran zaman baheula dong ya. Aduh harus surat menyurat. Kalau saya sikapi nih YouTubeolik semua ya, Agus ini sebetulnya kesalahan awal dari diri sendiri. Ya, coba kalau Agus dari awal itu langsung kooperatif dengan Teknopi, saya selalu bilang, silakan scroll, cek video-video saya sebelumnya. Akurat dengan statement saya yang sebelumnya. Saya selalu bilang, Gus, tolong kontrol emosi, redam emosi, stabilkan emosi. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut, apalagi didomplengi oleh orang-orang yang niat pansos. Wah, tapi Agus terus ngikutin apa yang menjadi emosinya. Dan terutama Agus beberapa kali berstatement, uang, saya tidak perlu uang lagi. Nah, akhirnya kan ketulah. Justru berbalik sekarang itu emang Agus perlu uang. Akhirnya kan pengobatannya terlantar. Di sini saya di tengah-tengah, tidak pro Teknopi, tidak pro juga kubu Agus. Karena awal sering sekali Teknopi udah bikin schedule mau check up sama Agus, Agusnya nggak hadir. Ada beberapa PT-nya, ingat, jejak digital nggak bisa kita sembunyikan, ya kan? Nah, jadi sekarang Agus merasakan perlu uang, perlu pengobatan. Lah dulu kemana aja, Bung? Agus dulu malah datanglah ke sini ke Polda untuk melapor, datanglah ke sini mendadak seperti artis Norman Kamaru waktu tenar. Harusnya Agus kesampingkan itu dulu. Ayo bangun hubungan yang harmonis, hubungan yang baik dengan Teknopi, fokus terus berobat. Saya yakin mungkin sekarang Agus ada perkembangan lebih baik, harapan untuk melihat gitu kan. Nah, kita juga tadi lihat advokatnya Agus bilang, wow, Bung Geri harusnya bertaubat. Jadi intinya nggak ada lagi kalau urusan Agus pasti circle-nya menggonjang-ganjingkan uang itu. Ya, sebetulnya masalah Agus ini kalau dibikin ringan akan ringan,
Kalau dibikin mudah akan sangat mudah. Kalau dibikin rumit dan sulit, oh jelas makin sulit dan rumit. Jadi tergantung orang yang menggiringnya. Kasus ini mau dibikin seperti apa. Nah itu. Kalau untuk Agus Salim ini ya. Aduh, saya juga udah. Jatuhnya masyarakat itu udah nggak respect jadinya kan. Ngelihat Agus lagi tidak ada ujung akhirnya seperti itu. Nah, YouTube balik semua. Sekarang justru dari kasus Agus ini makin melebar. Seperti bola api yang menggelinding dari atas puncak gunung. Nggak ada arah ke sono kemari, udah saling ini bersenggolan. Ini nih, gara-gara dari kasus Agus ini, kasus Tehnopi yang akhirnya circle ini ketemulah Tehnopi versus Alvin Lim. Waduh, ini lebih ngeri lagi. Sekarang semua pramugari ataupun komunitas pramugari Indonesia, mungkin juga seluruh dunia bisa. Karena statement Alvin Lim ini membawa sebuah profesi pramugari. Berarti semua populasi manusia di dunia yang merasa dirinya pramugari berarti akan kesentil. Ya, karena spesifiknya nggak ada. Benar-benar pramugari, profesi pramugari. Nah sekarang komunitas pramugari Indonesia begitu murka sama Alvin Lim. Apalagi Alvin Lim itu meragukan kesuksesan Tehnopi. Hanya gara-gara Tehnopi punya profesi pramugari. Oke, nanti kita bahas. Yuk kita langsung lihat videonya. Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Pramugari usahanya berapa sih? Gajinya berapa sih? Bisa merawat berapa ODGJ di situ ya? Jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Ada beberapa tuh ya yang saya tahu di situ teman-teman ya. Jadi ini kok dia bisa sehebat ini seperti itu ya. Merawat bayi-bayi ini pakai duit sendiri kata dia. Membayar pengasuh semua pakai uang, bukan sukarelawan. Ini adalah perjuangan saya merawat mereka. Ya, seberapa kaya dia? Ini yang patut dipertanyakan teman-teman. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak teman-teman? Saya bingung di sini ya. Terlalu berani. Gaji pramugari berapa sih? Lu bisa beli, bisa sewa, misalnya 2 gedung mewah ya, 2 gedung mewah dijadikan yayasan itu emangnya murah? Emang cukup untuk gajinya? Ya, menghidupi ODGJ-nya ada berapa? Kalau 10 aja, satu orang makannya sehari 100.000 aja, itu udah 3 juta satu hari kali 10 udah 300 juta. Novi Pratiwi tidak memiliki izin dari kementerian. Tidak memiliki izin ya untuk melakukan donasi konten-konten kamu terhadap Agus ya. Dan saya menyatakan mulai hari ini LQ Indonesia Law Firm akan mengadakan perang terhadap siapapun yang ya menyebarkan berita-berita hoax atau ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ya lu nanya telepon gue, jangan bilang nggak tahu nomor telepon gue. Lu teleponan sama Densu, kenapa nggak nanya nomor telepon gue? Pakai bilang mempertanyakan pekerjaan saya karena uang saya banyak. Gigi jaring-jaring ya, aku kasih tahu ya, gigi jaring-jaring. Saya ini bukan pengangguran, gigi jaring-jaring ya. Saya ini banting tulang kerja ya, banting tulang kerja. Ngapain kerjanya? Ya, saya kan konten kreator. Tahu nggak konten kreator? Konten kreator tuh YouTuber kayak Atta Halilintar, kayak Baim Wong, kayak Denny Sumargo gitu ya. Aku sekarang subscriber 5,5 juta. Ada nggak sih YouTuber yang hidupnya, maaf ya ini kita nggak sombong, yang hidupnya misalnya tinggal di kos-kosan? Ada nggak, aku tanya? Apalagi followersnya sudah 5 jutaan gitu.
Enggak, aku cuma nanya, nggak sombong, nggak ada maksud sombong. Ada nggak sih? Ya, nggak ada. Makanya, Ada yang jawab guys, tuh, coba itu typing. balik Ada semua. nggak? Aku tanya. Coba Seorang typing dong biar advokat kebaca. itu dituntut untuk Pramugari itu pada marah itu gimana nih Bang? Nanya, nggak usah mancing-mancing. Jadi Selain kan dia kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya tanyakan kalau dilihat di sini nih, seberapa kaya dia nanya. Dari mana? Uangnya, nanya kan? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Bukan dari donasi. Kan orang lain, uang dari donasi, dia bilang uangnya sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Kerja apa? Nanya. Apakah dia kerja sebagai pelacur? Dia kerja sebagai pelacur? Kan nanya kita. Karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, bang, izin bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan, misalnya nanya kan. Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan, udah simpel. kacau, Itu kacau. aku anggap dan apa sebagai pahlawan Ya, waktu untuk memperjuangkan investasi bodong betul. dan lain-lain. Sampai Pak Roy naik-naik itu ya. Ya, kita ikut demo apa segala. Heeh. Kita support karena apa? Kita melihat support memperjuangkan itu. Heeh. Tapi kemudian kok kesininya kan malah amburadul istilahnya ya, malah melenceng, malah istilahnya kan malah ngurusin Agus Buta, kemudian Aduh. malah memperkarakan Memang saat ini ya, Novi dan orang tuh lain-lainnya, dituntut yaitu wajib namanya cerdas. temen ya berubah lah. Oh. Cuman yang saya sedih adalah, ya yang saya sedih, dulu itu kita itu menganggap Alvin Lim sebagai pahlawan. Bener. Sekarang kita menganggap Alvin Lim itu sebagai candaan. Loh, iya kan, makanya bercandaan aja, bercanda. Nah, kalau my point of view ini kenapa sih ini memang Ya. jadi bisa dibilang kalau ini aku jadi orang tengah ya. Oke, wah, kacau nih Alvin Lim nih. Nah guys, YouTube balik semua. Kita lihat ya, tadi cuplikan-cuplikan Alvin Lim. Di mana dia intinya sangat meragukan. Teknopi bisa membangun yayasan. Kok uangnya dari mana? Sangat meragukan atas kesuksesan Teknopi. Yang backgroundnya dulu adalah profesinya seorang pramugari. Hingga keluar kata-kata yang tidak pantas yang mempertanyakan apakah Teknopi pelacur, apakah Teknopi jual narkoba, ataupun Teknopi nyetak uang sendiri. Sebetulnya ini sangat tidak elok diucapkan oleh orang-orang yang katanya orang berpendidikan. Apalagi yang dimiliki oleh Alvin Lim ini adalah profesi terhormat, officium nobile, alias seorang advokat, lawyer. Nah, dibantah juga tadi sama Teknopi kan. Akhirnya Teknopi dengan pedas tapi cerdas membantahnya juga gitu kan. Kalau menurut saya nih mohon maaf ya, saya mengkritik juga, ngasih masukan sebetulnya sama Bung Alvin Lim. Seorang advokat itu dituntut wawasannya luas. Ya, sekali lagi nih. Seorang advokat dituntut cerdas dan wawasannya luas. Intelektualnya juga di atas rata-rata. Intelijensinya juga di atas rata-rata. Karena kenapa? Pertama, hal yang dia garapkan hukum. Hukum itu bisa aja berubah sesuai perubahannya peradaban manusia. Kalau kita tidak memiliki wawasannya luas, waduh, malu nanti di depan klien. Malu di saat kita berberita acara di meja hijau, di depan pengadilan. Oh jelas malu lah. Kalau kita ilmunya mentok, ilmunya minim, wawasannya minim, akan malu kita di saat berberita acara. Di meja hijau, di pengadilan, ataupun di saat berargumen dimanapun. Di sini Alvin Lim, kalau saya lihat, udah menjudge sebuah profesi pramugari. Kalau menurut saya, ini kesalahan fatal. Karena kenapa? Bung Alvin Lim, kalau orang berbicara, kaya raya itu tidak dijamin oleh sebuah profesi pertama. Banyak orang bos cilok kaya raya. Banyak orang bos somai kaya raya. Ingat,
Orang kaya raya itu bukan ditentukan oleh profesi, tapi bagaimana dia cerdas memutarkan uang, memainkan uang, hingga uangnya beranak pinak. Apalagi seorang profesi pramugari itu profesi yang keren kalau menurut saya. Karena kenapa? Kita lihat dari gaji terkecilnya pramugari. Kita jangan lihat gaji pokok. Semua perusahaan itu gaji pokoknya mungkin kecil. Tapi total yang diterima oleh karyawan tersebut tiap bulannya berapa? Oke lah, gaji pramugari itu rata-rata paling kecil, gaji pokok ya. Paling kecil itu 3 sampai 6 mungkin sampai 7. Itu kan gaji pokok, belum tunjangan kesehatan, asuransi, uang makan, transport, bonus dan sebagainya. Hingga pramugari itu paling kecil rata-rata nerima 10 juta. Untuk di Indonesia ya, untuk maskapai Indonesia. Maskapai Indonesia paling mahal itu berapa sih gaji pramugari? Ada yang sampai 35 juta per bulan. Bayangin loh, itu untuk maskapai Indonesia. Ya kan? Belum lagi kalau kita maskapai asing. Maskapai asing itu banyak. Ada Qatar, Alaska Airways, America Airlines, banyak. Itu sampai menawarkan gaji itu sampai 60 juta pun per bulan ada. Pramugari loh. Makanya disinilah wawasan diperlukan. Karena tidak Bung Alvin kan seorang advokat. Nanti kalau wawasan kita kurang, kasihannya apa? Kalau kita punya klien ternyata seorang pramugari. Kita harus tahu dong. Harus tahu job desk pramugari. Karena kenapa? Wawasan itu. Ingat, hukum itu adalah dunia argumen. Otomatis modal argumen adalah wawasan. Seperti itu. Selain hukum itu punya kitab undang-undang. Nah, disinilah. Jadi sekali lagi, saya bukan seorang pramugari atau pramugara atau apalah. Intinya aircrew atau awak kabin. Tapi saya tahu. Gitu. Perusahaan-perusahaan atau maskapai asing itu menggajinya itu ada yang fantastis. Sampai maskapai asing itu ada yang gaji pramugari penghasilan per tahunnya mendekati 1 miliar. Ada. Gitu. Nah, di sini Bung Alvin Lim tadi bilang banyak sekali pramugari yang mohon maaf menjadi ya wanita penghibur lah intinya ya kan. Yang menjajakan dirinya untuk mendapatkan uang. Itu bukan ada di sebuah profesi. Semua profesi, semua manusia itu kembali lagi kepada personal, Bung. Kalau menurut saya nih, mohon maaf ya, saya ngasih masukan. Kalau berbicara wanita penghibur, yang menjajakan dirinya, ya untuk kepuasan laki-laki hidung belang, ya atau WTS lah bahasa sakleknya. Atau lebih saklek lagi, jablay lah mungkin. Itu tidak dibawa atas nama profesi. Itu personality, itu individu. Maaf kata ya, kalau dunia begitu mau di pramugari, mau dia ASN, mau dia kantoran, mau dia pembisnis. Kalau emang dasar pribadinya seperti itu murahan, menjual diri, ada aja. Gitu. Jadi bukan atas dasar profesi. Ya. Nah, di sini nih wawasan Bung Alvin Lim harus ditingkatkan kalau menurut saya. Kembali lagi ya, itu. Jadi jelas ya. Seorang pramugari itu, saya di sini tidak membela pramugari, tidak juga saya tidak membenci Bung Alvin Lim. Di sini saya netral, tidak pro kubu siapapun. Tapi saya di sini hitam harus hitam, putih harus putih. Saya berstatement atas apa yang saya ketahui ya. Jelas dong, gaji pramugari itu sangat menggiurkan. Gitu. Belum lagi bonus-bonus dan segala macam. Bayangin loh, makanya coba carilah informasi, googling, searching, ataupun melalui media-media lainnya untuk menambah ilmu dan wawasan kita. Jadi kalau menurut saya udah jelas, pramugari adalah profesi keren, gajinya fantastis, masa depannya cerah. Ya. Kalau berbicara wanita penghibur, wanita penggoda, WTS, itu bukan karena profesi. Itu adalah real, murni atas karakter personalitinya, pribadinya, individunya. Maaf, pejabat banyak yang ngejual diri, banyak pejabat. Ya kan? Walau tidak semua. Jadi di semua profesi itu ada.
mau di pejabat, mau di golongan pejabat, mau di golongan ASN, mau di golongan artis, mau di golongan mungkin institusi negara lainnya, banyak yang jadi pelacur. Cuman kan mereka keep silent gitu. Tapi bukan berarti mereka itu karena profesi atau karena institusinya. Itu murni karena sifat karakter pribadi, individunya, personalitinya. Ya. Jadi profesi dan jabatan bukan reason, bukan alasannya untuk menjadikan orang itu karena jabatannya, karena profesinya makanya dia jadi pelacur. Oh, nggak ada. Bukan seperti itu konteksnya Bung Alvin Lim. Nah, seperti itu. Jadi jelas ya YouTubeholik semua. Intinya kalau saya sih menyarankan dan kebutuhannya bahwa seorang advokat itu bukan dituntut menguasai ilmu hukum saja, bukan. Jelas seorang advokat itu wajib cerdas, wawasannya wajib luas. Ya, intelektualnya, intelijensinya. Itulah seorang advokat yang emang paling top markotop. Jadi bukan karena profesi, karena institusi ataupun karena lembaga apapun. Itu murni pribadi, individu, personal. Kalau udah membawa dia pelacur, dia PSK, dia jablay dan segala macam. Kita lanjut lagi, kita lihat tadi ada video sama-sama orang Tionghoa yang menyatakan dulu katanya Alvin Lim ini sebagai dewa penolong, sebagai pahlawan, sekarang dijadiin bahan candaan. Kalau di sini Bung Alvin ini peka, karir Bung Alvin itu di downgrade loh. Bukannya mengupgrade, tapi mendowngrade. Hancur loh. Bayangin, sesama di kerabat Tionghoanya aja, itu udah negatif thinking. Tadi kita lihat cuplikannya ya. Nah, ini saya hanya memberikan saran ya. Saya tidak sentimen, tidak keki, tidak benci siapapun. Karena kita nggak boleh ngebenci siapapun ya. Cuman di sini saya berspeak up atas dasar fakta, data, realita. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, ini lebih seru lagi YouTubeholik semua. Jadi ada dia dua profesi. Profesi seorang pramugari, profesi seorang lawyer juga. Yuk kita lihat cuplikannya. Saya pramugari, profesi saya dikatakan jelek ya, dengan kata-kata PSK. Kemudian yang melakukan itu lawyer. Gimana saya juga berprofesi sebagai seorang lawyer. Jadi saya gini, kok ini yang satu menjelekkan profesi saya, yang satu saya mungkin saat ini saya mengajak buat rekan-rekan pramugari semuanya. Saya tahu pramugari itu banyak banget, ribuan. Saya aja yang pramugari nggak bisa tahu jumlahnya pramugari. Makanya oknum AL ini kok bisa kebanyakan. Mungkin dia udah tahu kali profesi pramugari itu ada berapa orang. Dia punya list kali ya. List yang dia kenal itu kali ya. Yang ada kerja. Oh iya, dia kenalnya di mana gitu ya? Maaf ya, aku. Jadi maksudku gini, saya aja yang pramugari nggak bisa tahu berapa jumlahnya pramugari, apalagi pramugari yang ada kerja di luar negeri dan yang punya pekerjaan sampingan. Nggak, sorry dipotong. Kok pertanyaanku satu ya, dia bisa tahu kalau sampingannya adalah PSK gitu loh. Emang dia pernah pakai jasanya atau seperti apa sampai makanya itu yang saya kenal, berarti yang dia kenal semuanya punya pekerjaan sampingan kan? Mungkin beliau ditipu kali oleh oknum-oknum PSK yang mengaku-ngaku sebagai pramugari mungkin gitu ya, bisa jadi seperti itu. Dan itu harus dibuktikan. Nah, gitu ya. Jadi beban pembuktiannya ada di beliau karena beliau yang menyebutkan, beliau juga yang harus membuktikan gitu ya. Saya mau membuktikan juga ke rekan-rekan saya pramugari bahwa advokat itu juga pekerjaan yang mulia. Kalaupun memang ada hal yang negatif dari oknum advokat, itu hanya oknum. Saya jelaskan di sini, itu hanya oknum. Bagaimanapun saya juga selama ini banyak juga mensupport rekan-rekan saya yang mungkin membutuhkan bantuan hukum, dan saya menunjukkan bahwa memang advokat itu pekerjaannya mulia, tidak menyudutkan pekerjaan atau profesi lain, apalagi yang disudutkan itu adalah perempuan, perempuan, dimana
Kalau kita lihat negara-negara maju itu perempuan sangat dilindungi. Harapannya Betul. juga Indonesia juga akan melindungi perempuan. Itu emang. Saya juga mudah-mudahan ada atensi juga ya dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan, Bapak Kapolri juga untuk segera menindaklanjuti terhadap oknum tersebut, ya. Mudah-mudahan, dan ini memang berdampak besar karena ada juga beberapa pramugari yang bahkan mertuanya, iparnya sampai emang bener ya kayak begitu. Waduh. Kan itu kan bikin jadi keretakan dalam ini ya. Dalam keluarga tuh. Keluarga gitu. kan, walaupun sebenarnya itu belum tentu benar seperti itu. Jadi kan dampaknya kalau ke kehidupan pribadi pramugari, ke rumah tangga rumah tangganya pramugari pasti ada dampaknya. Karena dari keluarga pasti menyampaikan apakah benar iparku seperti itu, apakah benar menantuku seperti itu. Nah, YouTubeolik semua, tadi kita lihat ya videonya ibu-ibu yang memiliki dua profesi, sebagai pramugari juga, sebagai advokat juga atau lawyer. Sampai mereka berbicara apakah mungkin selama ini Alvin Lim ini intinya kenalnya sama pramugari-pramugari yang notabene emang gak baik akhlaknya. Mungkin ya yang itu tadi, yang katanya menjual diri. Jadi melihat dari jumlah yang kecil menilai jumlah yang besar. Wah, itu sangat tidak dilakukan sama orang-orang cerdas. Kalau menurut saya ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi nih YouTubeolik semua. Nah, sekarang seluruh pramugari Indonesia murka dan jelas dengan tegas memberikan somasi kepada Alvin Lim. Yuk kita lihat. Kepada pemilik akun Kue Tian TV dan Bapak Alvin Lim, kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa pramugari sangat dirugikan dan dilecehkan profesi pekerjaannya dengan video yang diunggah oleh akun YouTube Question TV pada menit 12 detik 50 sampai 13 detik 50 menit. Dengan konten yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim bahwa pramugari menyambi sebagai PLCR. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini meminta kepada saudari Alvin Lim dan pemilik akun Kita bisa ngelihat sendiri ya YouTubeolik untuk semua. segera meminta maaf kepada seluruh pramugari dengan permintaan maaf terbuka minimal di 5 media nasional dan menghapus video yang melecehkan pekerjaan pramugari dalam waktu 2 kali 24 jam mulai dari hari ini. Apabila dalam 2 kali 24 jam tidak ada permintaan maaf sebagaimana disebutkan di atas, maka kami akan menempuh langkah hukum. Demikian kami sampaikan dari keluarga besar pramugari Indonesia. Berikut somasi yang sudah Kalau menurut saya sih wajar. per hari. Sangat make sense. Semua pramugari seluruh Indonesia marah. Ini somasi yang sudah kami kirim per hari ini kami bacakan dibantu dengan rekan-rekan media dan sudah kami kirimkan melalui ekspedisi ke kantor Quotient LQ Law Firm Center. Kami harapkan 2 kali 24 jam ada etika baik dari pihak-pihak yang kami somasi. Di sini ada 2, yaitu pemilik akun Quotient TV dan yang kedua adalah Bapak Alvin Lim. Cukup? Baik, ini ada press release yang akan dibacakan oleh rekan saya. Beliau terakhir bertugas sebagai pramugari haji. Bayangkan bagaimana pramugari haji mengantarkan jemaah haji. Jemaah haji saat dia antarkan, ada yang sakit di dalam pesawat, ada yang meninggal, dia harus menolong, ada yang tidak bisa bahasa Indonesia, dia harus mengartikan apa artinya dari jemaah haji meminta tolong bantuan dengan bahasa-bahasa daerah. Dan rekan saya, Mbak Febri, akan membacakan press release pada hari ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk menjadi seorang pramugari, haruslah menempuh pendidikan khusus dan lulus untuk kompetensi dengan Kementerian Perhubungan terkait prosedur keselamatan dan keamanan dalam pesawat. Di antaranya adalah pendidikan mengenai cara membantu proses melahirkan, pertolongan pertama, pembajakan pesawat, ancaman bom, penumpang yang tidak mentaati peraturan bisa atau mengganggu berpotensi jadi penerbangan, tersangka lagi dan kalau lebih terus banyak lagi. kasus hukumnya berjalan. Pramugari adalah pekerjaan yang tidak mengenal tanggal merah.
Karena maju ya setiap kan, libur mencari nasional, keadilan dari pramugari pihak harus menjalankan pramugari. tugasnya untuk keselamatan penerbangan, khususnya keselamatan penumpang. Seringkali pramugari mengorbankan waktu hari raya keagamaan maupun hari-hari spesial bersama keluarga karena harus melakukan tugas terbang. Penumpang yang sakit di pesawat menjadi tanggung jawab pramugari untuk memberikan pertolongan pertama meskipun pramugari bukanlah petugas medis. Bahkan apabila terjadi keadaan darurat, pramugari adalah garda pertama untuk keselamatan seluruh penumpang dengan mengevakuasi penumpang selama 90 detik. Hal ini merupakan tanggung jawab dari kami. Benar bahwa beberapa pramugari mempunyai pekerjaan sampingan, namun bukan seperti yang diucapkan oleh AL. Adapun pekerjaan sampingannya yaitu guru bahasa Inggris, desain interior, pelukis, influencer, pengacara, pengusaha, coach olahraga, guru mengaji, dan bahkan mantan pramugari sudah ada yang menjadi politisi. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini meminta kepada saudara Alvin Lim dan pemilik akun YouTube Quotient TV untuk segera meminta maaf kepada seluruh pramugari dengan permintaan maaf terbuka, minimal di 5 media nasional, dan menghapus video yang melecehkan pekerjaan pramugari dalam waktu 2 kali 24 jam mulai dari hari ini. Apabila dalam 2 kali 24 jam tidak ada permintaan maaf sebagaimana disebutkan di atas, maka kami akan menempuh langkah hukum. Demikian. Nah, itu balik semua. Kita lihat tadi ya, cuplikan-cuplikan statementnya dari pernyataan komunitas Perkumpulan Pramugari Indonesia. Kalau menurut saya sih wajar ya, karena Alvin Lim ini kan membawa yang dianggap kayak merendahkan, menyepelekan atau menghinakan profesi pramugari. Wajar kalau mereka tersinggung. Di sini somasi ini sangat tegas sekali ya, memberikan somasi kepada Bung Alvin Lim bahwa andai kata tidak cepat-cepat minta maaf, mengklarifikasi di berbagai mungkin media sosial, televisi, dan yang lainnya, maka kasusnya akan berlanjut terus ke ranah hukum. Wah, apakah Bung Alvin Lim ini akan bernasib jadi tersangka lagi? Atau masuk penjara? Atau masuk penjara lagi? Wow, kita lihat terus perkembangannya ya. Di sini kita punya pesan moral bahwa kita dilarang merendahkan, menyepelekan, atau lagi menghina sebuah profesi. Karena profesi itu tidak menentukan orang itu kaya raya, miliarder, bilioner, crazy rich, tidak menjamin untuk menentukan itu. Karena kalau berbicara kaya raya, miliarder, crazy rich, itu kembali kepada personalitinya. Yang saya bilang tadi, saya pernah nemuin bos somai, tukang somai, mobilnya mendekati harga 1 miliar. Ada. Mereka punya jaringan dagang somai, contohnya di wilayah Jakarta Selatan atau di wilayah Bandung. Bos somai yang membosi gerobak-gerobak. Ada yang penghasilannya per bulan sampai ratusan juta, ada banyak. Gitu. Jadi kembali lagi ya, kaya raya, sukses secara finansial itu kembali lagi kepada personalnya. Karena untuk menjadi orang kaya raya, orang sukses tidak dilihat dari angka dan sumber penghasilan. Lihatlah dia cara mengelola uangnya. Itu. Kalau menurut saya, orang kaya, orang sukses secara finansial menjadi kaya raya, menjadi konglomerat, bukan karena atas dasar sebuah profesi belaka. Bukan. Tapi karena dia orang kaya, orang sukses, konglomerat, itu cerdas mengelola tentang uangnya. Udah, gak ada lagi. Di situ. Tukang mie ayam bisa jadi kaya raya kalau dia cerdas mengelola uangnya. Jadi jelas ya, syarat orang menjadi kaya, syarat orang menjadi sukses, syarat orang menjadi miliarder atau bilioner atau crazy rich, dia cerdas mengelola uangnya. Seperti itu. Dan dia cerdas untuk mengatur keuangannya. Seperti itu. Nggak ada lagi ya, YouTube balik semua.
Jadi mau profesi apapun, kalau dia cerdas dalam hal itu pasti kaya. Apalagi kalau profesi-profesi ini menjamin gitu kan, profesi yang levelnya udah di atas, lebih mendukung lagi untuk menjadi orang kaya raya. Oke, YouTube balik semua, itu tadi dari Speak Up Adam Jeep. Siapa yang pingin di podcast di Adam Jeep, silahkan hubungin Adam Jeep. Kita bisa podcast bareng-bareng. Nah, YouTube balik semua, jangan lupa ya, ada super thanks, ada super chat, ada juga gabung di komunitas Adam Jeep. Silahkan yang mau berpartisipasi di super chat, super thanks, sama bergabung di komunitas Adam Jeep agar channel Adam Jeep ini makin berkembang lagi, makin maju lagi atas jasa kebaikan dukungan para orang-orang hebat Adam Jeep Lover di luar sana. Ya, untuk orang-orang hebat di luar sana, mohon bantu dukungannya Adam Jeep dengan melalui super chat, super thanks, ataupun melalui gabung di komunitas Adam Jeep. Mohon like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa juga share-share-nya ya. Sampai jumpa di konten-konten terbaru di podcast Adam Jeep. Saatnya Adam Jeep pamit mundur, tapi tetap Adam Jeep akan doakan dulu orang-orang hebat, YouTube balik semua, guys dimanapun berada. Semoga YouTube balik semua sehat selalu, berkah, rezekinya melimpah, rumah tangganya sakinah, mawadah, dan warohmah. Terutama apa yang menjadi cita-cita dan ekspektasinya disukseskan dengan gemilang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.